Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin ayyuhal ikhwani wal akhawat rahmani wa rahmakumullah. Kembali kita bermajlis di tempat ini, dan tentu itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita syukuri bersama, dan terus kita bermohon kepadanya Rabbul Alamin agar apa yang kita ikuti dan apa yang kita lakukan menjadi amal soleh di sisi Rabbul Alamin yang diterima dan kemudian dijadikan pemberat al-mizan nanti pada hari kiamat. Dan juga kita mohon kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal tentunya dalam mengarungi kehidupan sampai akhir hayat, dan sampai nantinya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepada kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin yang lainnya. Baik, sekarang kita buka kitab Masail al-Jahiliyah yang kita sampai pada bahasan yang ke-41, yaitu nisbatu an-naqisi ilaihi. Jadi di antara sifat-sifat jahiliyah adalah mereka menisbahkan kekurangan kepada Allah Azza wa Jal. Dan terkait dengan ini kita sudah menjelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu seluruh nama dan sifatnya itu semua husna, yaitu sempurna, indah, tidak ada kekurangan sedikit pun. Jadi kita sering mendengar asma al-husna, kemudian wasifatihi al-ulya. Apa makna husna? Pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dengan menjelaskan sedikit terkait dengannya, yaitu terkait dengan 3 ad-dilalah yang pernah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Sebagai murajaah saja, kita sebutkan 3 dilalah. Ada dilalah al-mutabaqah, ada dilalah at-tadammun, ada dilalah al-iltizam. Dilalah al-mutabaqah yaitu makna lafaz yang menunjukkan keseluruhan dari lafaz tersebut, yaitu apa yang disebutkan terkait dengan hal ini nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau kita sebut Ar-Rahman, maka menunjukkan Allah itu sendiri. Kemudian yang bersifat di dalamnya rahmah, kasih sayang, dan seterusnya. Jadi mutabaqah maknanya adalah makna lafaz, Waalaikumsalam, makna lafaz yang menunjukkan keseluruhan makna. Lalu kemudian dilalah at-tadammun yang pernah kita sebutkan, makna lafaz yang menunjukkan sebagian makna lafaz atau kandungan makna lafaz yang menunjukkan sebagian makna. Jadi kalau kita sebut Ar-Rahman sebagai nama Allah tadi kita sebutkan, lalu kita menyebutkan sifat rahmat saja, kita tidak menyebutkan sifat-sifat yang lain, maka itu namanya at-tadammun, kita menyebutkan sebagian saja. Tapi kalau kita menyebutkan di luar daripada nama, di luar daripada makna atau sifat yang kita ambil daripada nama Ar-Rahman, maka itu namanya dilalatu al-iltizam, yaitu kandungan makna yang menunjukkan di luar makna yang kita sebutkan. Jadi kita sebutkan sifat-sifat yang lain yang berkonsekuensi dan tidak bisa dilepaskan daripada sifat Ar-Rahman, sifat kasih sayang. Jadi kita sebutkan sifat hidup, sifat qayyum, sifat al-malik, al-mudabbir, ar-rabb, semua yang ada kita sebutkan ini dari sisi al-iltizam. Jadi dengan menyebutkan 3 dilalah ini, maka kita mengetahui kesempurnaan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Dan itulah yang kita sebutkan makna daripada al-husna, daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menyebutkan asma Allah al-husna, jadi ini yang difahami. Jadi kalau tidak memahami 3 hal ini, maka tentu tidak memahami makna daripada al-husna, daripada asma Allah Subhanahu wa taala dan juga sifatnya.
Lalu kemudian orang-orang jahiliyah, ya tentu yang kita ketahui dan yang kita fahami, makna jahiliyah di sini tidak hanya orang-orang Quraisy yang masih menyembah berhala saja, tidak, namun juga ahli kitab, orang Nasrani, orang Yahudi, dan bahkan juga orang Majusi. Jadi semua yang menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam akidah dan juga dalam syariat, itu tergolong jahiliyah yang dimaksud. Nah, mereka dalam hal ini menisbatkan kekurangan kepada Allah, sifat kurang. Dan tentu sifat kurang ini ya bertentangan dengan husna yang kita sebutkan sebelumnya. Jadi apabila mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang kurang, ya berarti itu sekali lagi menyelisihi makna husna yang kita sebutkan, yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi ma'ruf, masyhur dari kalangan ahlu jahiliyah mensifati Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Lalu kemudian orang-orang Yahudi misalnya, itu mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala faqir. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Jadi mereka mengklaim atau menuduh Allah Subhanahu wa taala faqir. Itu faqir maknanya berhajat kepada yang lain. Lalu kemudian menyatakan wa nahnu aghnia, sedangkan kami ini adalah ghani, kaya. Kaya maknanya adalah tidak memerlukan orang lain. Jadi ini yang sifat-sifat yang disebutkan oleh orang-orang jahiliyah, bahwa mereka menyebutkan Allah memiliki anak, ya ini tentu adalah sifat kurang, ya, sifat kurang. Walaupun dari sisi sifat manusia beranak, ya, itu adalah sifat sempurna. Jadi oleh karena itu disebutkan oleh para ulama terkait hal ini, ya, kaidah dalam menentukan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu harus dengan dalil dari Al-Qur'an dan juga dari sunnah. Kalau dalil Al-Qur'an dan sunnah menyatakan itu adalah sifat Allah dan Allah nyatakan sendiri, Rasul menyatakannya, mengkhabarkan, maka kita tetapkan. Namun yang perlu diketahui sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam kaidah ini adalah apabila ada sifat terpuji bagi manusia dan terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala, jadi terpuji bagi Allah yang dimaksud di sini adalah yang sudah ada dalilnya. Jadi karena tidak mungkin kita akan menyebutkan terpuji bagi Allah tanpa dalil. Jadi kalau kita sebutkan terpuji bagi Allah, maknanya sudah ada dalilnya. Jadi apabila ada sifat terpuji bagi manusia, kemudian sifat tersebut juga terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala, maka sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi, lebih sempurna. Maka masuk dalam bahasan tiga dilalah tadi. Misal contohnya sifat terpuji bagi manusia dermawan. Lalu kemudian sifat dermawan ini kalau kita melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pun juga dermawan sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Maka kedermawanan Allah Subhanahu wa taala itu lebih tinggi daripada kedermawanannya manusia. Itu dia. Begitu juga dengan sifat yang lain, contohnya mendengar, melihat. Ini sifat terpuji, ya, bagi manusia. Karena apabila tidak melihat maknanya buta. Kalau tidak mendengar maknanya tuli, berarti sifat kurang. Artinya tidak terpuji. Kalau kita lihat mendengar dan melihat ini, itu terpuji juga bagi Allah karena sesuai dengan dalilnya. Kita tetapkan sesuai dengan dalilnya. Tapi pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu tentu lebih tinggi, lebih sempurna daripada pendengaran dan penglihatan manusia. Itu kaidahnya. Lalu kemudian apabila ada sifat terpuji bagi manusia namun tidak terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak ditetapkan. Itu lawan daripada yang pertama. Kalau yang pertama tadi kita sebutkan apabila terpuji bagi manusia, terpuji bagi Allah, maka kita tetapkan.
Yang kedua ini apabila terpuji bagi manusia sifatnya, lalu kemudian sifat tersebut tidak terpuji bagi Allah, kita tidak tetapkan. Kita tidak tetapkan. Ya, contohnya adalah beranak. Beranak ini bagi manusia terpuji. Karena kalau ada wanita yang sudah menikah lalu kemudian tidak memiliki anak, ya berarti ini sifat kurang, mandul istilahnya. Berarti kan sifat kurang. Apabila manusia itu tidak beranak, maka dengan beranak memiliki anak itu adalah justru menjadi sifat sempurna, sifat terpuji bagi manusia. Oleh karena itu Nabi SAW juga menganjurkan menikahi wanita-wanita yang al-walud, yang banyak anak, yang berpotensi banyak anak. Itu menunjukkan terpuji. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala beranak ini tidak terpuji. Karena kalau ada anaknya, itu gimana nanti, apakah jadi Tuhan apa tidak, apakah disembah apa tidak, itu masalah. Jadi karena itu sifat beranak walaupun terpuji bagi manusia tapi tidak terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak tetapkan. Tidak tetapkan. Oleh karena itu menyatakan Allah beranak sebagaimana orang-orang jahiliyah, itu tentu ini menyelisihi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, terus kemudian ada sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Nah, kalau tadi kita ulangi, apabila ada sifat terpuji bagi manusia lalu kemudian sifat tersebut terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala, maka sifat tersebut kita tetapkan dan kita yakini sifat tersebut itu lebih tinggi, sifat Allah tersebut lebih tinggi daripada manusia. Lalu kemudian apabila ada sifat terpuji bagi manusia lalu kemudian tidak terpuji bagi Allah, maka ini kita tidak tetapkan. Nah, ada lagi nih, apabila ada sifat yang tidak terpuji bagi manusia dari satu sisi, kemudian terpuji dari sisi yang lain, terpuji daripada sisi yang lain, maka apabila itu ada pada Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita tidak tetapkan secara mutlak dan kita tidak nafikan secara mutlak. Nah, itu dia punya kaidah. Jadi misalnya kalau kita baca di surah Al-Baqarah terkait dengan orang-orang munafik, ya, apa kata, yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum, yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Jadi mereka orang-orang munafik itu menipu Allah Subhanahu wa taala, menipu Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak sadar bahwa Allah lah yang sedang menipu mereka. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Kemudian ada yang lain, wa makaru wa makarullah. Mereka membuat makar kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang mereka tidak menyadari bahwa mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat makar kepada mereka dengan mereka tidak sadari. Ini kalau kita lihat, ya, sifat nipu, sifat tipu. Ini kalau dalam kehidupan kita ini kadang baik, kadang buruk, gitu kan? Kadang baik, kadang buruk. Ya memang kebanyakannya sifat menipu itu kebanyakannya buruk, ya. Tapi kalau dilakukan atau digunakan pada tempat yang bagus, niat yang bagus untuk menipu penjahat misalnya, kan, ya berarti baik. Itu tidak. Kalau menipu penjahat berarti baik, karena tujuan daripada menipu penjahat adalah untuk menangkapnya lah, atau untuk agar mereka sadar atau dan seterusnya. Jadi intinya kalau dipergunakan secara baik maka baik. Tapi kalau dipergunakan dengan tempat atau kepada tempat yang tidak baik maka tidak baik. Jadi menipu orang baik, menipu untuk mendapatkan hartanya, menipu untuk korupsi dan seterusnya, ya berarti ini tidak baik. Tapi ada kadang kalanya menipu itu baik. Ya tadi menipu penjahat supaya untuk ditangkap. Ini berarti di satu sisi baik, di satu sisi tidak baik. Nah, bagaimana kalau itu ada pada Allah Subhanahu wa taala?
ada pada Allah Subhanahu wa taala dalam arti itu ada dalilnya. Seperti ini Al-Qur'an menyebutkan yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum wa makaru wa makarullah. Ada dalilnya. Ini apakah kita tetapkan juga apa tidak? Maka tadi disebutkan bahwa apabila ada sifat yang seperti itu dalam arti bagi manusia saja, ya, dalam arti dari satu sisi terpuji, dari satu sisi tidak terpuji. Maka apabila itu ada pada Allah, ya, dalam arti itu sudah ada dalilnya, maka tadi kita sebutkan tidak ditetapkan secara mutlak dan juga tidak dinafikan secara mutlak. Jadi maknanya kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melakukan sifat tipu, ya, memiliki sifat tipu kepada orang-orang yang berhak untuk ditipu. Berhak untuk ditipu. Itu kita punya keyakinan. Maksudnya yukhadi'un Allah. Jadi mereka yang menipu Allah, yaitu orang munafik dan seterusnya, itu berhak untuk ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya tipuan kan mengalahkan musuh dengan cara-cara yang tidak diketahui oleh musuh. Berarti itu Allah lakukan kepada orang-orang yang berhak untuk itu. Dalam hal ini orang munafik, lalu kemudian musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada orang-orang seperti itu, ya maka itu tidak Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat. Maka ini yang disebut dengan kita tidak tetapkan secara mutlak, juga tidak dinafikan secara mutlak. Kalau sifat-sifat yang lain yang 100% terpuji yang tadi kita sebutkan di atas, ya, di awal tadi kita sebutkan apabila ada sifat terpuji bagi manusia, kemudian itu terpuji juga bagi Allah, maka kita tetapkan dengan keyakinan sifat terpuji bagi Allah ini lebih tinggi daripada sifat manusia. Nah, kalau demikian yang poin yang jenis seperti ini, maka itu kita tetapkan 100%. Kita tetapkan 100% dan berkonsekuensi melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misal tadi rahmat, rahmat kasih sayang. Ini kan bagi manusia tadi kita sebutkan kasih sayang itu terpuji, bagi Allah pun terpuji. Namun kasih sayang Allah lebih tinggi daripada kasih sayang manusia. Dan karena ini adalah sifat yang ditetapkan 100% terpuji, maka ini melekat bagi Allah Subhanahu wa taala. Selama-lamanya, dari dulu, dari sekarang sampai sekarang, selama-lamanya Allah Subhanahu wa taala bersifat terpuji. Sifat terpuji, rahmat, sifat rahmat. Beda cerita dengan sifat yang tadi kita sebutkan kadang terpuji, kadang tidak terpuji. Maka apabila ada objeknya yang berhak untuk itu, maka barulah kita tetapkan. Jadi memang ada sifat tipu bagi Allah karena Al-Qur'an menyebutkan kan, yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah, tapi Allah menipu mereka. Berarti ini sudah jelas ayatnya. Ya Allah, kita sebutkan bahwa Allah menipu, tapi apabila ada yang berhak untuk ditipu. Maka sebab itu tidak melekat ini sifat tipuan ini tidak melekat. Sebagaimana halnya sifat rahmat, sifat terpuji yang lainnya. Kalau sifat terpuji yang lainnya karena 100% terpuji, maka melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang seperti jenis ini tidak melekat. Jadi kita sebutkan apabila, maka harus ada apabilanya. Maka sekali lagi tidak bisa disebutkan titik begitu saja. Jadi misal, apakah Allah memiliki sifat menipu? Kemudian karena semangatnya menyebutkan tidak ada. Tidak, karena itu adalah sifat negatif, sifat tidak terpuji. Ini jawaban keliru juga. Apalagi jawabannya bagaimana? Apakah ada sifat menipu bagi Allah? Lalu kemudian dia mengatakan, ya ada. Disebutkan dalam Al-Quran. Ini pun keliru jawabannya. Jadi jawabannya yang benar adalah tadi di awal kita sebutkan tidak ditetapkan secara mutlak dengan jawaban ya ada. Tidak dinafikan secara mutlak dengan jawaban ya tidak ada. Itu kan mutlak semua jawabannya. Itu tidak. Tapi harus ada lanjutannya. Ya, Allah menyebutkan dirinya menipu, tapi kepada yang berhak untuk ditipu. Kepada yang berhak untuk ditipu. Karena kalau tidak dilanjutkan, nanti dipikirnya sifat menipu ini melekat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan lalu kemudian siapa saja ditipu.
kan? Tadi kita sebutkan bahwa sifat menipu ini bagi manusia pun kadang ada posisi positifnya, kadang ada posisi negatifnya. Maka perlu dijelaskan bila atau kapan posisi positifnya, bila atau kapan posisi negatifnya. Maka perlu ada penjelasan. Gitu. Begitu juga dan sifat yang lain tadi kita sebutkan makar. Makar. Nah, ini juga perlu difahami ya. Bagaimana kalau makar kan dari segi manusia, bahasa kita lah terutama ya, bahasa Nusantara ya, bahasa Indonesia lah, bahasa Melayu lah. Makar itu kan terkait dengan pemimpin ya, menggulingkan pemimpin. Itu tidak. Berarti mana ada sisi positifnya? Ada apa tidak sisi positifnya? Sementara akidah Ahlussunnah kan menggulingkan pemimpin itu tidak dibenarkan, makar gitu kan? Tidak, maka tidak ada sisi positifnya ini. Kalau tadi menipu bolehlah kan? Ada sisi positifnya. Karena kalau yang ditipu penjahat untuk ditangkap kan berarti positif. Tapi kalau yang ditipu adalah orang yang baik, berarti dia negatif. Tapi kalau makar itu tidak ada sisi positifnya karena memang objeknya adalah pemimpin, yaitu untuk menumbangkan, menggulingkan pemimpin. Nah, kira-kira gimana ini? Berarti kalau makar berarti negatif secara 100% ya, negatif secara 100%. Jadi karena itu bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah dilihat. Jadi bahasan atau keyakinan kita terhadap syariat ya, itu merujuk kepada bahasa syariat. Apa bahasa syariat? Bahasa Arab. Nah, kalau merujuk kepada bahasa kita, yang mungkin saja tidak ada sisi positifnya. Karena menggulingkan pemerintah, tidak ada. Hatta misal menggulingkan pemerintah yang yang jahat misalnya, itu pun tidak dibenarkan juga. Jadi intinya kalau bahasa kita ya tidak menjadi rujukan. Oleh karena itu dilihat dari sisi bahasa Arab. Jadi dari sisi bahasa Arab, makar itu mirip-mirip menipu. Mirip-mirip menipu. Jadi oleh karena itu makar itu adalah mengalahkan musuh dengan cara yang tidak diketahui oleh musuh. Itu makna makar dalam bahasa Arab. Jadi musuh, orang jahat lah, musuh lah. Jadi tidak spesifik pemimpin. Tapi kalau bahasa kita kan kalau udah sebut makar berarti objeknya pemimpin. Tapi kalau bahasa Arab tidak. Jadi mengalahkan, istilahnya mengalahkan musuh dengan cara yang tidak diketahui oleh musuh tersebut. Jadi itu namanya makar dalam bahasa Arab. Jadi kalau demikian adanya, maka dalam hal ini pun bisa positif, bisa negatif jadinya, betul tidak? Oleh karena itu bagi mereka yang berhak untuk dimakar oleh Allah, maka mereka mendapatkan makar Allah. Maka disebutkanlah wa makaru wa makarullah, karena mereka berhak untuk dimakarkan oleh Allah. Dan makar Allah ini ya tentu lebih dahsyat daripada makar manusia. Karena yang namanya Allah berkuasa ya, tiba-tiba orang itu kolaps, tiba-tiba orang itu mati, tiba-tiba orang itu tersesat, itulah bentuk daripada makar Allah Subhanahu untuk mengalahkan musuh-musuhnya dengan tentu dengan cara yang tidak diketahuinya. Oleh karena itu makar itu mirip-mirip maknanya al-khida, maknanya mirip-mirip maknanya tipuan. Bukan selalu makar itu objeknya kepada pemimpin. Jadi ini masuk bagian kaidah yang ini, apabila ada sisi negatif, sifat yang negatif dari satu sisi, sifat positif dari satu sisi, lalu kemudian itu pada Allah Subhanahu wa taala, maka caranya adalah tidak menetapkan 100% secara mutlak, tidak juga menafikan secara mutlak, namun ada penjelasannya. Nah, itu dia dari sisi sifat ya, bagian-bagian sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi ya. Satu, kita ulangi tadi, kalau ada sifat terpuji bagi manusia, lalu kemudian terpuji bagi Allah dan itu tetap bagi Allah, maka kita tetapkan dengan keyakinan sifat terpuji bagi Allah itu lebih tinggi daripada sifat terpuji bagi manusia. Lalu kemudian kalau ada sifat terpuji bagi manusia, lalu kemudian
sifat tersebut tidak ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan arti tidak terpuji bagi Allah, maka kita tidak tetapkan. Lalu kemudian yang ketiga, apabila ada sifat terpuji dari satu sisi, tidak terpuji dari sisi yang lain, maka tidak ditetapkan secara mutlak, tidak dinafikan secara mutlak, namun dirincikan. Tersisa satu, apabila ada suatu sifat yang tidak terpuji bagi manusia, lalu kemudian itu juga tidak terpuji bagi Allah dan tidak ditetapkan, ya berarti ini juga tidak ditetapkan. Jadi ada 4 bagian atau 4 jenis, ya, 4 macam terkait dengan sifat. Yang kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan membandingkan dengan sifat makhluk. Itu ada 4 tadi. Oleh karena itu, balik kepada poin yang ini, ya, balik kepada poin orang-orang jahiliyah menisbatkan sifat kurang bagi Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan tadi Allah memiliki anak, lalu kemudian menyebutkan Allah itu fakir, karena mereka menyebutkan Allah itu fakir ketika Allah menyatakan man yuqridullaha qardan hasanan. Jadi bagi siapa yang memberikan pinjaman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, jadi maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Nah, mendengar hal ini ayat yang mengatakan barang siapa yang meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan. Berarti di sini mereka menyimpulkan Allah itu memerlukan pinjaman. Berarti fakir, kan? Berarti fakir. Yang namanya fakir adalah memerlukan bantuan. Jadi fakir. Oleh karena itu dijawablah oleh Allah Subhanahu wa taala laqad sami'a Allahu qaul ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Jadi Allah Subhanahu wa taala membantah hal itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak demikian sebagaimana halnya yang disebutkan oleh mereka. Taib. Jadi ini dia ringkasnya daripada poin yang poin yang menyatakan bahwasanya mereka menyatakan kekurangan, sifat kurang bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada poin yang ke-41. Dan tadi kita sebutkan sifat-sifat kurang yang dinisbatkan oleh Allah, yang dinisbatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diantaranya adalah menyatakan Allah memiliki anak, lalu kemudian malaikat itu adalah anak perempuan bagi Allah, lalu kemudian menyatakan Allah itu fakir, lalu kemudian menyatakan tangan Allah itu terbelenggu, dan seterusnya daripada sifat-sifat kurang bagi Allah Subhanahu wa taala yang mereka sifati. Namun tadi kita sebutkan itu semua adalah semua dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, Dan ini yang pernah kita sebutkan juga dalam kaidah sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala yang positif tadi kita sebutkan itu ditetapkan secara rinci, satu-satu disebutkan. Tapi kalau sifat Allah Subhanahu wa taala yang negatif itu tidak disebutkan secara rinci, namun disebutkan secara umum saja. Kalaupun ada yang disebutkan secara rinci satu persatu, itu dalam rangka membantah. Nah, itu dia. Jadi misal sifat negatif, ya, yang tadi kita sebutkan sifat kekurangan yang mereka sebutkan ada anak, maka perlu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lam yalid wa lam yulad. Nah, jadi sifat-sifat negatif yang disebutkan itu dalam rangka Allah membantah mereka. Nah, tapi kalau sifat-sifat yang ditetapkan, yaitu sifat yang positif, yang sifat yang terpuji,
itu ditetapkan dengan rinci satu persatu. Nah, kita dapatkan mendengar as-sami, al-basir, al-khaliq, ar-razik dan seterusnya, itu kan semua itu dirincikan satu persatu, rinci. Nah, tapi kalau sifat negatif itu tidak dirincikan. Kalaupun disebutkan itu dalam rangka membantah. Karena menyebutkan sifat atau merincikan sifat negatif itu bukan pujian. Itu bukan pujian. Dan ini juga kaidah berlaku kepada kita ya, untuk memuji misalnya raja, memuji raja tapi merincikan sifat negatifnya. Merincikan sifat negatifnya. Maksudnya merincikan sifat menyebutkan sifat negatif yang kira-kira dengan pujian. Misalnya rajanya tinggi, tapi dia tidak sebut tinggi. Engkau tinggi. Nah, itu kan pujian. Maksudnya positifnya disebut, tapi disebutnya negatifnya. Wahai Tuan Raja, engkau tidak pendek. Nah, kan? Kau tidak pendek. Ya sama saja dengan tinggi, tapi bahasanya lain. Ya Tuan Raja, matamu sungguh tidak sipit, misalnya kan. Terus kemudian rambutmu apalah gitu. Maksudnya sifat negatifnya yang disebutkan, yang dirincikan. Maka ini tidak terpuji. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak merincikan yang itu. Kalau disebutkan, misal Allah tidak beranak, itu dalam rangka membantah. Tidak, Allah menyebutkan dirinya kaya, maksudnya tidak fakir, itu dalam rangka membantah. Jadi ada yang menuduh lalu kemudian dibantah. Maka disebutlah kalimat-kalimat negatif yang bertentangan dengan itu. Nah, oleh karena itu sifat negatif itu tidak dirinci ya. Sifat yang dinafikan itu tidak dirinci, karena merincikan sifat yang dinafikan, sifat negatif itu bukan pujian. Itu bukan pujian. Nah, bagi Allah Subhanahu, bagi makhluk pun demikian, apalagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dirincikan adalah sifat-sifat yang ditetapkan, yang terpuji 100%. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, gitu. Nah, itu kan kita sebut Al-Ghani, kemudian dan seterusnya. Itu semua adalah sifat-sifat yang terinci. Jadi tidak disebutkan misal Ar-Rahman, Maha Pengasih, lalu kemudian kita sebutkan kebalikan daripada Ar-Rahman, Maha Tidak Pengasih misalnya. Atau misalnya engkau bukan Maha Tidak Pengasih. Ditambah kalimat bukan. Itu berarti adalah merincikan sifat negatif, tapi itu tidak termasuk pujian yang betul, tidak termasuk pujian yang sesungguhnya. Dan tadi sudah kita sebutkan. Oleh karena itu sifat menisbatkan sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala itu sifat-sifat jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah. Namun lagi-lagi jangan sampai takut atau berlebihan ya, ketakutannya jatuh daripada mensifati Allah dengan sifat kurang, lalu kemudian takut menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga masalah yang pernah kita sebutkan. Jadi sebagian kaum muslimin yang jatuh kepada takwil ya, dah pernah kita sebutkan, takwil itu menafsirkan dengan tafsiran yang tidak sesungguhnya, dengan tafsiran yang tidak semestinya, takwil. Atau yang pernah kita sebutkan, kata para ulama, ini namanya tahrif, merubah. Kalau namanya merubah itu kan bahasa kasarnya. Merubah itu bahasa kasarnya, tahrif. Tapi kalau bahasa halusnya memaknai atau menafsirkan dengan tidak benar, sama saja. Takwil dengan tahrif itu ujungnya sama saja. Oleh karena itu mereka orang-orang yang mentakwil atau yang ujung-ujungnya mentahrif, itu mereka ketakutannya itu berlebih, fobia gitu kan, berlebihan ketakutannya, sehingga apa saja yang dalam pikirannya sifat Allah Subhanahu wa taala itu mengarah kepada sifat makhluk, itu mereka takwilkan, itu mereka maknakan dengan makna yang lain. Dia rubah maknanya dengan dalih, dengan alasan nanti dikhawatirkan menyerupai sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini ketakutan yang berlebihan.
Karena sesuatu yang berlebihan ya pasti akan mendatangkan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang buruk. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya istiwa, bersemayam atau ya berada di atas arsy. Allah menyatakan dirinya memiliki tangan. Allah menyatakan dirinya turun ya ke langit bumi. Nah, jadi dengan ini mereka mengkhawatirkan, takut sekali, karena bagi mereka apabila menetapkan ini itu kan maknanya mirip kepada sifat makhluk. Maka apabila menyatakan itu mirip dengan sifat makhluk, berarti itu adalah sifat kekurangan bagi Allah. Sifat kekurangan bagi Allah. Maka sifat kurang bagi Allah itu tidak sepatutnya dinisbatkan kepada Allah. Karena itu adalah sifat jahiliyah. Nah, ini semua adalah kesimpulan-kesimpulan yang keliru, kesimpulan-kesimpulan yang batil. Maka tadi kita rincikan sifat manusia dengan sifat Allah Subhanahu wa taala ada 4 macam, ada 4 jenis. Yang mana kita tetapkan, yang mana kita tidak tetapkan, yang mana kita tidak tetapkan 100%, yang mana kita tetapkan 100%, tadi dah kita sebutkan. Dan juga yang kita sebutkan bahwasanya dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada pilih-pilih, tidak ada pilih-pilih. Tidak ada, bahasanya dianak tirikan. Karena dasarnya adalah dalil. Karena dasarnya adalah dalil. Kalau Allah dah tetapkan dirinya beristiwa, kalau Allah dah tetapkan dirinya memiliki tangan, kalau Allah dah menetapkan dirinya turun sesuai dengan dalil-dalil yang ada, maka ini berarti ditetapkan sebagaimana nama-nama dan sifat-sifat yang lain kita tetapkan. Jadi kita tidak boleh memilih antara sifat satu dengan sifat yang lain. Kalau sifat ini masuk akal maka kita pilih, kalau ini tidak masuk akal maka kita tidak pilih. Ini sangat-sangat keliru. Ini sangat-sangat menyesatkan. Karena apa? Karena yang kita pilih menurut akal tadi, yang kita tidak pilih menurut akal, itu sama-sama ada dalilnya, sama-sama ada dalilnya. Jadi oleh karena itu memilih sesuai dengan masuk akal atau tidak, ini adalah suatu kesesatan. Berarti secara tidak langsung maupun langsung menyatakan akalnya lebih canggih, ya, lebih baik daripada nas itu sendiri, lebih baik daripada dalil. Ini tentu sangat-sangat keliru sekali. Jadi oleh karena itu iman ini adalah sangat-sangat berpengaruh ya di dalam diri seseorang. Dan yang pernah disebutkan oleh para ulama terkait dengan rumusan atau kaidah supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang merusak akidah, terutama akidah dalam asma wa sifat, yaitu adalah pertama iman. Yang pertama dulu bersihkan hati dulu, gitu kan. Lalu kemudian isi dengan iman. Maksud iman ini ya terkait dengan asma wa sifat, apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, dah imani saja. Imani. Lalu kemudian yang ketiga adalah caranya hilangkan rasa ingin tahu. Atau bahasanya hilangkan kepo. Kepo, rasa ingin tahu, hilangkan. Nah, dah 3 ini selesai. Jadi bersihkan hati ya dari semua gitu kan. Bersihkan hati maknanya dari gambaran-gambaran manusia, bersihkan hati daripada khayalan-khayalan begitu. Karena ini yang pernah kita sebutkan ya, semakin banyak dia tengok atau tonton film atau movie, semakin pandai dia dalam berkhayal. Gitu kan. Disebutkan Allah itu istiwa, tsummastawa 'alal 'arsy. Karena sudah sering dia tengok TV atau movie atau film dan seterusnya, khayalannya macam-macam. Awan lah, khayalannya macam-macam, singgah sana lah, di langit sana begitu. Karena semakin banyak dia lihat objek-objek itu, semakin banyak khayalannya. Begitu. Maka bersihkan hati dari khayalan-khayalan yang ada. Bersihkan hati daripada gambaran-gambaran makhluk. Kemudian setelah itu tembak dia dengan iman.
Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istiwa, udahlah masukkan itu ke dalam hati sanubari yang tadi sebelumnya dibersihkan. Karena kalau tidak dibersihkan masalah juga, nanti iman itu susah mau masuk. Susah mau masuk. Dibersihkan dulu daripada bayangan-bayangan makhluk yang pernah dia tengok. Itu bayangan-bayangan apa yang dia pernah baca. Itu bersih dulu. Baru setelah itu iman dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiwa ya istiwa, tangan ya tangan. Gitu kan, pendengaran yang pendengaran dan seterusnya daripada sifat Allah. Lalu kemudian seharusnya menghilangkan rasa ingin tahu. Menghilangkan rasa ingin tahu. Gimana ya istiwa Allah itu, semayamnya atau duduknya atau gimana itu, di mana ya? Di atas ars, berarti di atas ars. Apakah dia langsung dudukkah di atas ars ataukah berapa senti daripada ars? Berapa jaraknya kira-kira? Itu namanya kepo. Jadi oleh itu semua dihilangkan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu, turun ya ke langit bumi. Gimana caranya gitu ya? Nanti kita di Qatar ini sekarang masih kelihatanlah matahari. Tapi kalau di Indonesia dah malam. Berarti apakah Allah turun dulu di Indonesia gitu kan? Baru lalu kemudian nanti di Arab, lalu kemudian baru di Amerika dan seterusnya. Itu namanya kepo tadi kita sebutkan, itu harus dihilangkan rasa ingin tahu seperti ini. Hilangkan. Karena ini kalau udah kita berhadapan objeknya adalah Allah Subhanahu wa taala, itu dah lain dah. Itu dah lain. Kita tidak mampu lagi. Maka cara untuk menyelamatkan otak kita yang terbatas ini yaitu hilangkan rasa ingin tahu. Udahlah, kita dituntut iman saja maka selesai. Itu juga yang disebutkan oleh para ulama ya, ulama salaf tentunya, bahwa di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam bab sifat-sifatnya, dalam bab sifat-sifatnya ya, dalam bab asma dan sifat-sifatnya, itu hanya kita dituntut untuk mengimani. Kita diperintahkan untuk kita mengimani sifat-sifat tersebut. Itu di antara hikmah Allah. Bayangkan kalau kita dituntut untuk mengetahui caranya, untuk mengetahui hakikatnya, untuk mengetahui detil-detilnya. Itu muskilah. Itu akan memberatkan makhluk itu sendiri. Bayangkan kalau kita diperintahkan untuk mengetahui cara turun. Itu menyusahkan. Diperintahkan untuk mengetahui ya sifat-sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Berbicara, Allah berbicara. Gimana tuh? Gimana kira-kira suaranya? Sekarang apalagi ada AI, apakah bisa apa? Itu masalah. Maka di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala cukup kita diperintahkan iman saja. Iman, selesai masalah. Oleh karena itu, karena dengan iman ini selesai, kita tidak menyakiti, kita punya otak pikiran sepandai-pandai orang, itu pasti ada batasan otaknya, IQ-nya itu setinggi-tingginya itu pasti ada batasannya. Jadi oleh karena itu kita dituntut untuk mengimani saja. Itu berarti Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga para sahabat dahulu itu menjalankan hal ini. Jadi tidak ada bertanya lagi, tidak ada berdebat lagi, begitu kan? Tidak ada diskusi lagi, tidak ada semua. Jadi karena mereka bersih hatinya, lalu kemudian imannya mantap, lalu kemudian tidak kepo, maka aman sejahtera kehidupannya. Aman sejahtera kehidupannya. Kalau zaman sekarang ini karena tidak merujuk kepada sahabat, ya jadi asik atau selalu debat saja kerjaannya. Dilihatnya orang yang tidak sejalan dengannya, ditantangnya debat. Itu lagi debat. Akhirnya debatnya tidak ada hasil. Jadi masing-masing adalah pemenang bagi jamaahnya. Jadi kalau yang ini menyatakan gurunya yang menang berdebat. Kenapa? Karena gurunya. Yang itu yang guru saya yang menang karena gurunya. Jadi masing-masing tidak bertemu. Jadi oleh karena itu sekali lagi berjalan di atas manhaj salaf dalam hal ini adalah keselamatan. Baik. Jadi itu dia terkait dengan poin yang ke-41, yaitu mereka orang-orang jahiliyah menisbatkan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karena itu dianjurkan bagi kita ya untuk mempelajari asma
was-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, kaidah-kaidahnya ya tentu sudah ada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama salaf tentunya ya untuk lebih memahamkan kita terkait hal ini, lalu kemudian untuk menjauhkan kita daripada akidah-akidah yang melenceng, yang tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya, yaitu akidah salaf dalam hal ini. Taib. Kemudian kita pindah ke berikutnya, yaitu yang ke-42. Ats-tsaniyatu wal arba'un. Katanya di sini asyirku fil mulki ka qaulil majus. Mereka melakukan kesyirikan dalam kekuasaan Allah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Majusi. Taib. Kalau kita lihat di sini ya, dalam nuskhoh atau dalam manuskrip yang ini disebutkan asyirku fil mulki ka qauli al majus. Mereka melakukan kesyirikan. Al-Alusi dalam syarahnya menyebutkan ada ada manuskrip yang lain, manuskrip kitab Masail Jahiliyah yang menyatakan tidak asyirku tapi asyirkatu. Asyirkatu fil mulki. Asyirkatu fil mulki. Ya, karena yang namanya manuskrip ya, itu kadang tulisan-tulisannya agak-agak mirip begitu. Lalu kemudian maknanya mirip karena asyirku dengan asyirkatu itu mirip. Namun apabila dijelaskan ya baru kelihatan ada perbedaan-perbedaannya. Jadi kalau di sini disebut asyirku fil mulki, mereka melakukan kesyirikan dalam kekuasaan Allah. Berbuat kesyirikan. Jadi maknanya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaan. Seperti ucapan orang-orang Majusi. Dan kita ketahui orang-orang Majusi ini disebutkan sebagai dinun wathaniyun, agama yang meyakini dua Tuhan, dua kekuasaan, yaitu yang dikenal dengan kekuasaan an-nur, cahaya, dengan kekuasaan az-zulmah, yaitu kegelapan. Jadi nur menciptakan kebaikan, kegelapan menciptakan keburukan. Berarti ada dua penguasa. Jadi ini yang disebutkan oleh manuskrip ini sesuai dengan yang ini. Bahwasanya kalau disebutkan mereka melakukan kesyirikan dalam kekuasaan Allah seperti orang-orang Majusi, ya memang benar, orang Majusi itu adalah orang yang atau agama yang meyakini dua pemilik kekuasaan. Ya berarti sudah otomatis syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang Majusi yang tadi kita sebutkan. Lalu kemudian dalam manuskrip yang lain tadi kita sebutkan asyirkatu, asyirkah. Yang namanya syarikat kan bersama ya, bersama. Syirkat atau syarikah atau company, nah itu maknanya artinya berbagi. Jadi kalau kita merujuk kepada manuskrip itu sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Alusi dalam Syarah Masail Jahiliyah, maka kita sebutkan mereka membagi-bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi asyirkah fil mulki, membagi-bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya apa? Membagi-bagi seperti kaum sosialis komunis. Nah, itu kan kalau kaum sosialis komunis ini kan semua harta benda milik bersama. Maka orang-orang Majusi, kalau kita lihat keterangan para ulama dalam hal ini ya, sebagaimana keterangan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kalau kita baca dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, jadi beliau menyebutkan faslun, kata beliau fasal tentang al-majus wal majus tu'azzimul anwar wan niran. Jadi orang-orang Majusi mengagungkan cahaya, mengagungkan api, wal ma, air, ard, tanah, wa yuqirruna binubuwati Zardasht, dan mereka orang Majusi meyakini akan ketuhanan Zardasht. Walahum syara'i'u yusiruna ilaiha
Wahum firaqun syatta, dan mereka memiliki syariat-syariat yang mereka lakukan, mereka amalkan. Dan orang-orang Majusi ini memiliki kelompok-kelompok yang banyak. Jadi terdiri daripada kelompok-kelompok yang banyak. Firqah, kelompok-kelompok yang banyak. Minhum, di antaranya kata beliau al-Mazdakiyah, kelompok Mazdakiyah. Kata beliau ashab Mazdak al-Mubadh. Jadi kelompok Mazdakiyah dari agama Majusi, tadi beliau sebutkan agama Majusi adalah pengagung cahaya, api dan seterusnya, dan mereka intinya kata beliau terdiri daripada kelompok yang banyak, bukan satu kelompok yang banyak. Di antaranya adalah Mazdakiyah, ashab Mazdak al-Mubadh, yaitu al-Mazdakiyah ini adalah kelompok, yaitu pengikut daripada orang bernama Mazdak al-Mubadh. Al-Mubadh. Wal Mubadh indahum al-alimu al-qudwah. Makna daripada Mubadh, ya mungkin dari bahasa Majusi ya, Persia itu. Mubadh maknanya al-alim, seorang alim, ahli ilmu. Al-qudwah sebagai qudwah, yang diikuti. Wa haula yarawna al-ishtirak fin nisa wal makasib kama yushtarak fil hawa'i wat turuq wa ghairiha. Dan kelompok Mazdakiyah ini itu mereka meyakini al-ishtirak. Al-ishtirak maknanya milik bersama tadi. Yang tadi kita sebutkan sosialis. Lalu kemudian komunis, ini kan keyakinannya. Maka oleh karena itu Mazdak bin Mubadhan atau Al-Mubadh ini disebut sebagai bapak daripada sosialis. Jauh sebelum Karl Marx lah, jauh sebelum apalah gitu yang komunis-komunis zaman dahulu, itu si Mazdak ini sudah mengasaskan keyakinan ini terlebih dahulu. Ini si Mazdak ini itu kalau disebutkan dalam sejarahnya itu lahir dalam 400-an Masehi begitu. Yang mana sebelum Nabi SAW diutus. Itu dia sudah lahir, dia sudah mengasaskan paham sosialis ini. Maka kalau ditanya siapa bapak sosialis komunis, dialah ini, si Mazdak ini. Sudah ada dahulu kala. Jadi keyakinannya adalah al-ishtirak fin nisa. Keyakinannya adalah semua milik bersama. Wanita milik bersama, hasil kerjaan, harta milik bersama. Kama yushtaraku fil hawa, udara ini katanya juga milik bersama. Jalan-jalan yang ada milik bersama, semua milik bersama. Inilah dia pikiran sosialis kan, si Mazdak ini. Jadi oleh karena itu, kalau kita merujuk kepada keterangan Al-Alusi yang mengatakan manuskrip yang lain mengatakan dalam Masail Jahiliyah asyirkatu fil mulk, maka ada benarnya. Kaqaulil majus, seperti ucapan Majusi. Yang tadi kita sebutkan Majusi yang kelompoknya Mazdakiyah. Kalau kelompok yang lainnya bertentangan tentunya dengan Mazdakiyah. Tapi kalau merujuk kepada Majusi yang Mazdakiyah, mereka berpemahaman sosialis, yaitu semua milik bersama. Dan ini bertentangan tentunya. Oleh karena itu, kalau kita melihat ayat-ayat yang menyatakan ya memang betul semua milik Allah ya, semua milik Allah pada hakikatnya. Namun ketika orang itu memiliki sesuatu, Allah jaga kepemilikan tersebut, haknya. Dan banyak ayat-ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta sebagian kalian dengan cara-cara yang batil. Kemudian juga Nabi mengatakan ketika haji wada itu semua atas kalian itu haram. Ya, hartanya haram, darahnya haram. Maknanya tidak boleh kita bunuh orang, kita tidak boleh ambil harta orang. Maka dari sini kita ketahui Islam menetapkan kepemilikan. Jadi orang itu kalau sudah ada hartanya, maka tidak boleh diambil secara paksa, boleh diambil, boleh berpindah ya dengan cara-cara yang baik. Misal berniaga, jual beli, misal memberikan dengan cara hadiah, memberikan cara hibah, waris,
Ini kan cara-cara perpindahan harta. Tapi kalau tidak dengan cara-cara yang disyariatkan, maka tidak dibenarkan. Karena dalam Islam itu ditetapkan kepemilikan masing-masing. Ini tentu berlawanan dengan keyakinan Mazdakiyah yang tadi kita sebutkan. Terus kemudian terkait dengan Majusi, tadi disebutkan kelompok banyak ya. Ibnu Qayyim menyebutkan di antaranya, katanya kelompoknya adalah Al-Khurmiyah, ashab Babik Al-Khurmi. Ada namanya Al-Khurmiyah, tadi di awal Mazdakiyah yang paham sosialis. Kalau Al-Khurmiyah katanya ini la yuqirruna bi sani'. Jadi mereka tidak meyakini adanya Tuhan pencipta, tidak meyakini adanya hari kemudian, nanti hari kiamat, tidak meyakini kenabian. Ini Al-Khurmiyah. Dan Al-Khurmiyah ini beranak pinaklah dia menjadi kelompok-kelompok yang kita kenal dengan kelompok Qaramithah yang mencuri Hajar Aswad, kemudian kelompok An-Nusairiyah yang Bashar Assad, kemudian Hafidh Assad bapaknya itu yang presiden Suriah yang itu hari. Ini juga bagian daripada Majusi Al-Khurmiyah. Maka dari situ, dari dulu para ulama menyatakan mereka itu tidak Islam. Mereka itu tidak Islam, An-Nusairiyah terutama. Karena mereka itu Qaramithah, Ismailiyah, Nusairiyah, kemudian yang lainnya itu induknya Al-Khurmiyah yang dari Majusi, yang tidak meyakini pencipta, tidak meyakini kenabian, tidak meyakini hari akhirat dan seterusnya. Intinya Majusi ini banyak sekali. Jadi oleh karena itu kaum sosialis komunis ini sepertinya menyatukan ya antara Mazdakiyah dengan Khurmiyah ini. Jadi tidak meyakini adanya Tuhan, kemudian dalam waktu yang sama juga meyakini kepemilikan bersama, begitu. Jadi oleh karena itu ini adalah rupa-rupanya sifat-sifat ahli jahiliyah di zaman dahulu. Jadi oleh karena itu kalau kita balik kepada poin yang ke-42 ini, baik kita baca sebagai asyirku fil mulki, baik kita baca mereka melakukan kesyirikan dalam kekuasaan Allah, yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh orang Majusi pun benar adanya, karena Majusi tadi kita sebutkan meyakini memiliki kekuasaan, dua kekuasaan, dan mereka mengagungkan tadi api, air, tanah, semua diagungkan oleh mereka. Ini maknanya kesyirikan yang nyata. Baik itu kita baca asyirkatu fil mulki, seperti keyakinan orang Majusi pun benar adanya. Karena Majusi di samping meyakini ada dua kekuasaan, juga kelompok-kelompoknya banyak. Di antaranya adalah Al-Mazdakiyah yang tadi kita sebutkan, meyakini al-ishtirak, sosialis, milik bersama semuanya. Semua milik bersama yang tadi kita sebutkan. Hatta istri, wanita pun milik bersama. Itu muskilahnya di situ, kebatilannya di situ. Ya, ini orang-orang Majusi juga termasuk orang-orang jahiliyah tentunya. Orang Majusi termasuk orang-orang jahiliyah, karena yang kita maksudkan sebagai orang-orang jahiliyah adalah semua yang menyelisihi syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh karena itu ayyuhal khawat rahmani rahimakumullah, terkait dengan poin yang ke-42 insyaallah wadih ini ya, karena kesyirikan yang sangat-sangat nyata daripada orang-orang Majusi. Kalau yang tadi di awal terkait dengan asma wa sifat adalah nyerempetnya bahasa kita kan kepada kaum muslimin yang lain, karena banyak yang masih mentakwil dan seterusnya. Maka perlu kita rincikan permasalahan-permasalahan tersebut. Lalu kemudian selanjutnya, karena masih ada waktu ya, jadi kita lanjutkan ke poin berikutnya yang ke-43. Yang ke-43 disebutkan ats-tsalitsatu wal arba'un juhudu al-qadri. Juhud al-qadri. Mereka mengingkari takdir. Mereka mengingkari takdir. Jadi orang-orang jahiliyah ya tentu mereka mengingkari adanya takdir. Jadi kalau yang kita yakini bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sama juga dengan qada. Jadi qada, takdir maknanya qadar. Qadar.
qada wal qadar. Kita baca, kita yakini ada qada, ada qadar. Nah, jadi kalau disebutkan qadar saja ya maka masuk di situ qada. Kalau disebutkan qada saja masuk di situ qadar. Ya, kedua-duanya adalah ketentuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang menyebutkan qadar itu kalau dirincikan maknanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya. Qada itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang akan datang. Tapi ala kulli hal itu semua sama, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang jahiliyah ini mengingkari qadar, takdir, mengingkari takdir. Jadi sekali lagi kita sebutkan, kalau dah kita sebutkan takdir, qadar, maka masuk di dalamnya qada, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir atau qada atau qadar ini bagi kaum muslimin, bagi Ahlussunnah wal Jamaah khususnya, itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita yakini adalah ada ketetapan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menulis takdir makhluknya 50 ribu tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Nah, dan itu kita yakini. Lalu kemudian Allah memerintahkan qalam ya untuk menulis takdir makhluknya, maknanya kita yakini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala merahasiakan takdir tersebut. Tidak ada seorang pun yang mengetahui takdir. Tidak malaikat, tidak para nabi, dan tidak semua makhluknya, tidak ada. Kecuali yang sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka barulah mereka mengetahui tentang takdir tersebut. Nah, jadi terkait dengan takdir kita tetapkan karena itu berdasarkan dalil-dalil yang ada, hatta kita hafal inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam ditetapkannya takdir-takdir yang ada terkait dengan takdir tahunan. Ini ada bahasan rinciannya tentunya ya. Takdir ada takdir tahunan, takdir bulan, hari, dan seterusnya itu ada. Namun pada poinnya kita tetapkan karena itu berdasarkan dalil-dalil yang ada. Dan Allah menulisnya di Lauh Al-Mahfuz yang Allah rahasiakan, tidak ada satupun yang mengetahuinya. Lalu kemudian tadi kita sebutkan takdir Allah Subhanahu wa taala itu apabila telah diketahui oleh malaikat, maka malaikat saja yang mengetahui. Oleh karena itu ada istilahnya takdir yang bisa dirubah dan ada istilahnya takdir yang tidak bisa dirubah. Namun pada hakikatnya takdir ya takdir. Takdir ya takdir. Kenapa disebut bisa berubah? Karena Nabi SAW misal menyebutkan doa misalnya. Doa itu kan boleh atau bisa merubah takdir. Lalu kemudian misal silaturahim itu kan memanjangkan umur, melancarkan rezeki, memanjangkan umur misalnya. Kalau memanjangkan umur berarti yang tadinya umurnya seharusnya 40, panjang dia jadi 50. Yang tadinya 50 karena silaturahim, jadi dia jadi 70. Itu kalau hitung-hitungan kita berarti ini bisa berubah, betul tidak? Bisa berubah. Namun pada hakikatnya ini tidak berubah. Pada hakikatnya tidak berubah. Itu gitu. Itu. Ini sebagai penyemangat kita saja. Penyemangat kita saja. Karena yang berubah pada asalnya oleh para ulama menyebutkan yang berubah itu adalah yang ada di catatan malaikat. Yang berubah adalah catatan malaikat. Berarti kalau sudah ada di catatan malaikat, gitu kan? Yang di catatan malaikat itu belum tentu itu yang sesuai dengan di Lauhil Mahfuz. Belum tentu. Karena yang di Lauhil Mahfuz ini tetap tidak bisa berubah dan ini adalah rahasia bagi Allah Subhanahu wa taala, rahasia. Tidak diketahui oleh malaikat. Kiraman katibin yang mencatat, malaikat mencatat pun tidak ada yang mengetahui. Maka yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, misal fulan umurnya sekian, di catatannya sekian, tapi rupa-rupanya fulan yang catatannya sekian itu batasan waktunya tadi 40, rupa-rupanya dia silaturahim, rupa-rupanya dia banyak berdoa supaya panjang umur, supaya lancar rezekinya. Lalu kemudian Allah perintahkan hapus catatannya, lalu kemudian ganti. Yang tadi 40 ganti 60. Rupa-rupanya yang 60 ini adalah yang di Lauhil Mahfuz.
Nah, jadi hikmahnya adalah bahwa kita meyakini takdir, namun dalam waktu yang sama kita pun meyakini sebab-sebab yang kita kira-kira sebab-sebab yang boleh merubah takdir itu dari segi zahir. Dari segi zahir. Karena kita mengamalkan yang zahir. Karena pada hakikatnya yang di Lauhil Mahfuz mana tahu kita. Kan? Dan tadi kita sebutkan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu adalah yang zahir. Allah nyatakan silaturahim faedahnya panjang umur. Doa itu pun demikian bisa merubah takdir itu secara zahir. Maka kita yakini dan tidak ada salahnya kita jalankan sebab-sebab yang ada, amal soleh yang ada dan semuanya karena yang kita dituntut dalam kehidupan ini adalah yang zahir, yang nampak. Kita tidak akan dipertanggungjawabkan, kita tidak akan bertanggung jawab atas suatu yang kita tidak nampak. Kita tidak nampak. Oleh karena itu nanti di poin berikutnya adalah al-ihtijaj bil qadar, yaitu berdalil dengan takdir. Nah, itu keliru. Nanti karena berdalil dengan takdir adalah berdalil dengan suatu yang tidak jelas, kita tidak nampak. Sekarang misalnya berapa umur kita? Kita tidak tahu. Sekarang misalnya apakah kita su'ul khotimah, husnul khotimah? Kita tidak tahu. Nah, sementara yang secara umum kita yakini Allah telah menetapkan tempat duduk seseorang di neraka. Sudah ada nama-namanya, sudah ada jelas. Tapi siapa? Siapa? Apakah kita? Apakah siapa? Itu kita tidak jelas. Maka kita dituntut dalam waktu yang sama kita meyakini takdir itu memang sudah tidak bisa dirubah-rubah. Dalam waktu yang sama ada di hadapan kita syariat yang zahir, yang kita kejar, yang ada kita punya harapan di situ. Karena masih rahasia kedudukan kita apakah di surga dan neraka. Kemudian di hadapan kita ada jalan-jalan menuju surga, ada jalan-jalan menuju neraka, maka kejelasan atas dua jalan ini yang kita akan pertanggungjawabkan. Ya, kenapa memilih jalan surga, kenapa memilih jalan neraka, itulah kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan diberitahukannya kita ada takdir di Lauhil Mahfuz yang tidak berubah, lalu kemudian dengan ada di hadapan kita syariat-syariat yang zahir yang kira-kira itu bisa merubah takdir itu, ini adalah menandakan kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita hanya diberitahu di Lauhil Mahfuz saja sudah ditulis kita punya nasib. Nah, jadi kita ada chance, ada kesempatan kita untuk berhujjah di hadapan Allah. Kan Allah menakdirkan kita sudah ini. Lalu kenapa kita dimasukkan ke neraka misalnya? Nah, tapi rupa-rupanya Allah tidak cukup di Lauhil Mahfuz. Ada syariatnya. Lalu kemudian Allah berikan ini bisa merubah takdir. Maknanya ada kesempatan di situ untuk kita berupaya, berusaha. Maka upaya dan usaha ini adalah bersifat zahir yang nampak dan itulah yang akan dipertanggungjawabkan. Sehingga yang kita tidak nampak, yang bersifat gaib, dalam hal ini takdir Allah Subhanahu wa taala yang di Lauhil Mahfuz, itu sudah kita tidak bertanggung jawab lagi, kita tidak lagi memikirkannya, kita tidak lagi beralasan-alasan dengannya, itu hanya bab iman saja. Bab iman saja. Nah, untuk kita merubah nasib dan seterusnya, kita berhadapan dengan yang zahir. Dan Allah nyatakan, "Innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Jadi Allah tidak akan rubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Berarti ada proses perubahan. Walaupun ujung-ujungnya yang paling akhir itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. Namun lagi-lagi Lauhil Mahfuz ini sudah kita tidak pikirkan lagi karena ini adalah hal-hal yang gaib, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang zahir inilah yang kita kejar. Maka biiznillah taala apabila kita mengejar dengan kesungguhan, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang kita kejar tersebut. Apabila yang kita kejar itu, yang kita sungguh-sungguh kejar itu dalam kebaikan, maka insyaallah biiznillah sampailah kita kepada kebaikan tersebut. Tapi kebalikannya, apabila yang kita kejar itu dengan sungguh-sungguh adalah keburukan, maka seseorang itu pun akan sampai pada keburukan. Nah, ini sunnatullah seperti itu. Lihat saja,
orang yang bermaksiat, orang yang berbuat jahat, berhasil dia membunuh orang, kan? Berhasil dia membom orang, berhasil mensihir orang, berhasil menyantet orang, berhasil korupsi, kan? Berhasil juga. Jadi maknanya apa? Dia kesungguh-sungguhan. Jadi jalan hidup masing-masing silakan, dan itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, tanggung jawab. Kalau baik maka aman, kalau buruk maka ya tentu silakan, jangan salahkan orang lain, apalagi salahkan takdir. Kenapa kamu korupsi? Ya kan sudah ditulis di Lauhil Mahfuz katanya. Ini kok pintar koruptornya. Pintar sekali dia. Ibab ini pintar ya. Tapi pintar yang salah jalan tentunya. Tapi masih ada lah ya bahasan terkait takdir ini, dan ini juga bahasan yang sensitif ya. Bahasan takdir ini sensitif, lalu kemudian memerlukan fokus yang juga tinggi, tidak kalah dengan bahasan asma wa sifat yang sebelumnya. Maka ini sudah selesai waktunya, dan juga memang sudah panas begitu kan. Ya, zahir batin udah panas. Jadi oleh itu kita cukupkan sampai di sini dulu, dan insyaallah kita lanjut pada pertemuan depan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.